83% konten kini dibuat AI. Apa dampaknya ke ekonomi Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel ini, tempat kita mengulas isu-isu aktual dengan pendekatan ilmiah dan perspektif makroekonomi. Hari ini kita akan mengulas satu topik yang sedang sangat trending di dunia digital, yakni penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam produksi konten media sosial dan bagaimana tren ini memberikan dampak struktural terhadap perekonomian, khususnya dalam konteks ekonomi makro. Bagian 1, evolusi media sosial dalam era Artificial Intelligence. Media sosial tidak lagi sekadar platform interaksi sosial. Ia telah menjadi ekosistem ekonomi digital dengan struktur yang kompleks dan terus berkembang. Dalam 2 tahun terakhir, AI-driven content creation mengalami lonjakan di mana algoritma seperti generative AI, misalnya ChatGPT, Midjourney, dan Runway, digunakan untuk membuat teks, gambar, video, bahkan skenario penuh secara otomatis. Dari sudut pandang ekonomi makro, hal ini mencerminkan disrupsi teknologi terhadap sektor kreatif, yaitu kreatif ekonomi. Proses produksi konten yang dulunya padat karya, labor intensif, kini beralih menjadi kapital intensif, di mana investasi lebih besar diarahkan ke teknologi daripada tenaga kerja manusia. Bagian 2, dampak terhadap tenaga kerja kreatif, job polarization. Dalam makroekonomi, konsep job polarization menggambarkan bagaimana teknologi cenderung menghilangkan pekerjaan berkemampuan menengah, mid-skill jobs, namun menciptakan 2 kutub baru, pekerjaan sangat terampil, high skill, dan pekerjaan rendah keterampilan, low skill. AI mendorong fenomena ini dalam industri kreatif. Banyak editor video, copywriter, dan ilustrator mengalami automated substitution, digantikan oleh mesin. Di sisi lain, muncul permintaan baru untuk AI prompt engineers, creative technologists, dan algorithm curators, pekerjaan yang sebelumnya tidak eksis. Implikasi makronya, terjadi mismatch antara suplai tenaga kerja dan kebutuhan pasar, yang berdampak pada unemployment di sektor menengah dan upskilling urgency dalam dunia pendidikan dan pelatihan. Bagian 3, efisiensi produksi dan kenaikan produktivitas nasional. Penggunaan AI dalam konten juga berdampak pada peningkatan Total Factor Productivity (TFP), indikator penting dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Konten yang dulunya memerlukan waktu produksi 3-5 hari, kini bisa dihasilkan dalam hitungan jam, bahkan menit. Bagi perusahaan dan agensi, hal ini berarti cost reduction secara signifikan, serta time to market yang lebih cepat. Dalam skala makro, hal ini bisa menaikkan output per labor unit, meningkatkan efisiensi nasional, dan membuka peluang pertumbuhan Gross Domestic Product, GDP, dari sektor digital ekonomi. Namun penting diingat, efisiensi ini seringkali tidak disertai dengan redistribusi pendapatan yang merata sehingga memperparah income inequality. Bagian 4, tantangan etika dan regulasi ekonomi digital. Pertumbuhan AI dalam industri konten juga menimbulkan pertanyaan besar dari sisi regulasi dan etika ekonomi. Siapa yang bertanggung jawab atas konten yang dibuat AI? Apakah AI memiliki hak cipta? Bagaimana dengan plagiarisme otomatis? Negara dengan kerangka hukum yang lagging behind bisa kehilangan kedaulatan digital dan menjadi pasar pasif dari platform asing yang mengendalikan AI. Hal ini berdampak pada current account balance karena sebagian besar nilai tambah ekonomi digital bocor ke luar negeri. Dari perspektif makro, Indonesia perlu merancang regulasi AI yang menggabungkan data sovereignty, digital taxation, dan creative labor protection. Bagian 5, strategi nasional menyongsong dominasi AI. Sebagai negara dengan populasi digital terbesar keempat di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam AI-powered creative economy. Namun,
Tanpa strategi makro yang solid, kita hanya akan menjadi konsumen, bukan produsen. Pemerintah dan sektor pendidikan harus menyusun kebijakan fiskal untuk mendukung startup berbasis AI. Reformasi pendidikan vokasional yang responsif terhadap teknologi baru. Infrastruktur digital inklusif agar semua lapisan masyarakat bisa menikmati manfaat AI. Strategi ini sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan SDGs, terutama poin tentang industri, inovasi, dan infrastruktur. Bagian 6 penutup. Demikian ulasan kita hari ini tentang AI dan transformasi ekonomi makro di era digital konten. Semoga video ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga membangun kesadaran kritis bahwa kemajuan teknologi harus disertai dengan kebijakan yang inklusif dan berkeadilan. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan jika Anda merasa konten ini bermanfaat. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.